Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Ayah. Wow, you look very bright this morning. Happy Chinese New Year. Udah lewat. Ini kita menjelang Easter. Oh, Easter. Iya. Atau mungkin udah memasuki bulan suci Ramadan. Yes. Gimana? Seminggu lagi deg-degan. Sudah deg-degannya kenapa deg-degannya? Deg-degannya karena memang harus bangun pagi untuk sahur. Enggak juga sih, udah biasa. Udah biasa. Okay. Apa yang bikin deg-degan kamu ini? Menjelang Lebaran ketemu keluarga. Itu kamu harus mempersiapkan ya, biasanya kostingnya Lebaran gimana? Apa memang tahun ini atau tahun depan? Jodohnya mana? Iya, kan pusing saya ditanya-tanya gitu. Tapi ngomong-ngomong perjodohan, kemarin baru baca di online, di berita gitu ya, bahwa angka pernikahan di Indonesia selama 3 tahun belakangan ini menurun. Kenapa sih? Gen Z ini kenapa kalian mau nikah ya? Karena aku udah ngelewatin masa itu. Oh gitu kan, kamu gak ada rencana mau nikah lagi kan? Oh, nanti single, saja kan? Ya gitu. Aku pun juga memang itu ya, semoga tahun ini menjadi berkah untuk berjodohan juga. Amin. Gitu ya. Lebaran tahun ini bisa menemukan jodoh ya. Tapi memang kalau apa namanya, selain julid banget kita ya. Selain memang angka pernikahan yang turun, perceraian malah naik. Really? Yes. Oh my goodness. Gitu. Kita jangan bahagia dong, jangan. Gak baik, aku mau tepuk tangan tapi nggak jadi. Iya, jangan. Angka yang naik itu nggak selalu positif. Iya. Karena tuh pikir kosnya yang naik itu berarti bagus, tapi enggak ya. Enggak, beda tuh naiknya ya. Beda. Oh beda. Iya. Tapi apa sih, kita juga berharap yang terbaik untuk apalagi para pasangan ya. Kalau kita lihat Gen Z ini kan memang sudah menganut ajaran lebih ke ini ya, lebih ke aliran kerja terus ya. Kerja terus. Lupa. Betul, sampai lupa untuk menikah. Bukan lupa sih, mungkin mereka lebih ke, kalau aku ambil sisi positifnya, mereka lebih mencari hal-hal yang lebih positif, lebih memfilter lagi. Dan yang paling sangat aku salut sekali untuk Gen Z ini, mereka ini mempersiapkan, mereka ini tidak mengulang kesalahan dari generasi-generasi sebelumnya, di mana mereka lebih memilih untuk menikah pada saat mereka sudah mapan. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang kosnya masalah mapan ini kan nggak ada ukurannya ya. Kamu ini ya, kamu mapan berapa sih kelahirannya? Biasa, 2001 aku ya. Gen Z ya. Dan memang ada hal positif yang bisa diambil dari Gen Z ini. Mereka tuh mempersiapkan secara finansial, secara keuangan, mental untuk sebelum menikah, sehingga nanti anak-anaknya katanya ini tidak menderita seperti mereka dulu gitu katanya. Oke, tapi kayaknya nggak ada rasa cukup deh Kosday kalau kita bisa kasih ini ya, advice ya, Kosdaynya ukuran gaji atau enggak apa yang mereka punya, nggak ada ukurannya. Karena ketika udah punya mobil, aku belum punya rumah. Ketika udah punya rumah, aku belum punya gaji yang tinggi. So, it's about mentality. Lu punya mental untuk siap untuk berkomitmen atau enggak. Itu aja sih. Ciri-ciri milenial nih. Milenial go with the flow gitu ya. Itu tips kita, percintaan kita di pagi hari ini. Semoga pasangan di rumah yang lagi nonton kita selalu tetap bahagia dan setia sama pasangan ya. Pasangannya setia, iya dong. Bukan pasangan orang lain, tapi pasangannya ya. Pasangannya sendiri. Tapi yang pastinya harus bahagia juga ya. Jadi apapun yang harus yang kita lalui harus dijalani dengan ikhlas, karena roda itu berputar ya. Jadi pasti nggak apa-apa. Oke. Fokus. Kita ini harus serius ya. Iya, harus serius. Jadi selain tadi ada tips pernikahan atau enggak kecintaan. Iya, nanti kita akan ada juga informasi-informasi lainnya, khususnya harga sembako menjelang bulan Ramadan. Kemudian juga ada karena Ayah lagi pikirin percintaan aku kayak gimana ya. Nanti juga akan berita terkait dengan pemilu yang katanya di Serekap ini sudah tidak ada lagi grafik real count-nya. Jadi nanti akan sama-sama saksikan. Tapi kita sapa dulu pemirsa di rumah, senang sekali kami kembali dapat menjumpai Anda pada pagi hari ini bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Togi Sinaga dalam Sindo Morning Show. Dan seperti biasa kami akan hadirkan dengan berbagai informasi hangat dan juga menarik untuk menemani Anda di Kamis pagi hari ini ya. Betul sekali. Dan pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show, kita akan berikan quotes of the day pada pagi hari ini dari pionir animasi film kartun yakni Walt Disney, yang mengatakan apa Togi? Ya, semua impian dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Nah, ini keberanian. Jadi ini dari seorang Walt Disney aja yang full of imagination gitu ya, yang menciptakan imajinasi-imajinasi untuk anak-anak. Mereka dia mengatakan bahwa nggak cuma bermimpi aja nih, you have
to also chase your dream. Gitu. You have to do action, ya kan? Dan take a leap of faith. Kadang-kadang kalau kita ngambil keputusan itu, kadang-kadang kita worry, aduh bisa gagal nggak sih? Atau enggak kita bisa mampu nggak sih? Ya intinya sih take a leap of faith. Untuk decision itu semoga ini berjalan dengan baik dan lancar. Betul, jadi harus dibarengin ya. Selain bermimpi juga harus ada effortnya juga. Dan juga jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu pastinya, betul sekali. Minta izin orang tua, nenek, kakek, pasangan. Itu jodoh lagi. Oh iya, balik lagi. Yaudah, pemirsa kita sebelum mulai Seorang Gaji dan Morning Show pagi ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ribuan motor pegawai pabrik sepatu di Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat terendam banjir luapan Sungai Cisanggarung. Ya, akibatnya motor para pegawai mogok, sementara perusahaan menghentikan aktivitas dan memulangkan seluruh karyawan. Air luapan Sungai Cisanggarung memasuki area parkiran motor di pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Derasnya aliran air ke lokasi parkiran yang lebih rendah membuat ribuan motor pegawai yang terparkir tak bisa diselamatkan. Antrian panjang pegawai pun terjadi di pintu keluar parkiran di tengah rendaman banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm, semakin menyulitkan proses evakuasi motor. Awalnya surut terus tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Nah, sempat tinggi nggak di parkiran ini, Mbak? Sempat berapa senti? Nggak tahu, kalau sekarang sampai selutut sih. Petugas gabungan bersama pihak perusahaan berjibaku mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Sementara perusahaan menghentikan aktivitas kerja dan memulangkan seluruh karyawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini terendam banjir. Ya, banjir akibat air Sungai Gunting. Ini meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kadimangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi. Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kadimangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Meski ketinggian banjir cukup signifikan, namun warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan sejak sore sampai malam tidak berhenti. Akhirnya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekitaran 70-80, kalau luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir ya, itu? Langganan. Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam pemukiman warga agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pasca diguyur hujan deras, pemirsa, ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ya, meluapnya air sungai mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Banjir setinggi 80 hingga 150 cm ini merendam ribuan rumah di 5 kecamatan di wilayah Cirebon, Jawa Barat, yakni Kecamatan Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, dan Kecamatan Ciledug. Bahkan aktivitas warga lumpuh total setelah akses jalan desa dan rumah terendam banjir. Bahkan meluapnya Sungai Ciberes turut memperparah banjir kali ini. Derasnya aliran air luapan Sungai Ciberes membuat pintu bendungan jebol. Ini yang di sini paling parah, Pak? Enggak, maksudnya banjir yang paling parah yang sekarang? Iya, sekarang nih. Di belakang sana sampai berapa meter, Pak? Di belakang sana ada setengah meteran lah, 80 lah. Pada masuk rumah semua, Pak? Iya. Yang biasanya enggak sih sekarang masuk. Masuk.
Sementara itu, warga memilih bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk mengungsi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Titik longsor yang menutupi Jalan Nasional Penghubung Majalengka Kuningan ini pemirsa bertambah. Ya, terkait hal tersebut, sejumlah petugas gabungan masih bersiaga guna mengevakuasi kendaraan warga. Beginilah kondisi titik longsor di Jalan Penghubung Majalengka Kuningan di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Material longsor nampak menutupi ruas jalan. Terlihat material longsor dari titik pertama menutupi ruas jalan yang di bawahnya dan menimbulkan titik longsoran baru. Semula titik longsor berada di 3 lokasi, namun berdasar pantauan drone milik BPBD, pada Rabu pagi, kini titik longsor bertambah menjadi 4 titik. Memang kondisi jalan di sini berkelok-kelok sehingga longsoran ini terjadi pada level jalan yang atas dan menimbun level jalan yang di bawahnya. Tadi malam informasi terakhir 3 titik karena memang kondisi kita tidak bisa ke lokasi, tetapi hasil pengamatan drone pagi ini bertambah menjadi 1 menjadi 4. Sementara itu, petugas gabungan TNI dan Polri serta BPBD Majalengka masih bersiaga di lokasi longsor untuk mengevakuasi kendaraan warga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi ratusan meter. Ya, hujan abu menyebabkan warga mengalami sesak nafas dan sakit tenggorokan. Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi 700 meter dari puncak gunung. Peningkatan aktivitas gunung setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut ini menyebabkan hujan abu di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Akibatnya sejumlah warga mengalami batuk dan sakit tenggorokan. Warga juga terpaksa berulang kali membasuh jalanan untuk mengurangi abu yang berterbangan. Kalau hujan abu ini sejak hari Minggu, tapi yang parah ini hari ini. Sejak hari Selasa kemarin yang parah kali. Tapi yang parahnya 2 hari inilah. Kalau nggak pakai masker, Bang, sesak napas. Rasa-rasa karyawan mau sakit rasanya tenggorokannya. Saat ini Gunung Merapi berstatus siaga atau berada pada level 3. Warga atau wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari puncak kawah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain itu Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ini kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Ya, letusan Gunung Semeru disertai guguran material vulkanik dengan jarak luncur 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru kembali terjadi. Terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, pada Rabu petang Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter ke arah barat dan barat laut. Guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur 100 meter ke sisi tenggara. Data periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat sejak pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau alami 4 kali letusan asap setinggi 400 hingga 800 meter dari puncak. Ada berupa letusan disertai guguran. Kolom asapnya kurang lebih 800 sampai 1.000 dan untuk gugurannya diperkirakan tadi sepengamatan kami kurang lebih 1.000 meter. Meluncur dari bukaan kawah. Dari bukaan kawah. Untuk luncurannya ke arah mana? Ke arah tenggara, arah Besuk Kopoan. Besuk Kopoan ya. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Selain bahaya awan panas guguran, banjir lahar Gunung Semeru juga masih berpotensi terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Baik pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen awal hari, namun jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi penting lainnya. Ya, di antaranya pasar beras murah masih diserbu warga di sejumlah daerah. Sesaat lagi. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Morning Show. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah gelar bazar sembako murah. Ribuan warga di Blora, Jawa Tengah dan Tangerang Selatan, Banten pun rela antri berdesakan. Ribuan warga rela antri berdesakan demi dapat membeli beras murah dari Bulog pada hari ini di Blok T, Blora, Jawa Tengah. Sebanyak 2.000 sak beras kemasan 5 kg, 1.164 liter minyak goreng, serta 15.000 kg gula pasir disediakan di sini. Selain itu dijual juga telur, bawang merah, dan bawang putih serta cabai. Meski sudah mengantri dari pagi, ribuan warga ini harus bersabar demi membeli beras murah seharga Rp51.000. Ya, karena pengen beli beras, Mas. Nggak punya beras ini. Oh, beras mahal apa gimana? Beras mahal. Berapa Bu kalau di pasar? 15.000 sekilo, Mas. Kalau di sini berapa? Oh, di sini ya, di sini 10.200 1 kilo. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Blora, Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah jelang Ramadan guna menstabilkan harga beras. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, jelang bulan suci Ramadan dan di tengah meroketnya harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah meresmikan alun-alun Pondok Aren serta menggelar bazar sembako murah. Terkait hal tersebut, warga pun antusias dan rela antri, berdesakan demi berbelanja beragam kebutuhan pokok mulai dari beras, telur, minyak goreng, dan sejumlah kebutuhan lain dengan harga murah. Diresmikannya alun-alun Pondok Aren ini berarti ruang publik di Kota Tangerang Selatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bertambah lagi. Ikut antri. Berdesak-desakan. Iya, panas-panasan demi sembako murah. Sembako murah. Warga pun berharap bantuan pemerintah supaya harga kebutuhan pokok dapat segera stabil. Dari tim liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, pasar beras murah masih diserbu warga di sejumlah daerah. Ya, warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dengan harga di bawah pasaran. Puluhan warga yang sudah lama antri berebut mendapatkan kupon pembelian beras murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas sempat kewalahan mengatur antrian warga yang takut tak kebagian kupon. Warga mengaku rela antri berebut kupon beras murah lantaran masih mahalnya harga beras saat ini yang mencapai Rp16.000 per kilogram, sementara beras murah yang dijual hanya dibanderol seharga Rp11.500 per kilogram. Antrian ribuan warga juga terjadi di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar oleh TNI dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Meski di bawah terik sinar matahari, warga rela antri selama 2 jam demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.400 per kilogram. Dalam bazar murah ini warga dibatasi hanya boleh membeli 2 kantong beras ukuran 5 kilogram. Tak ayal, kurang dari 1 jam 10 ton beras murah ludes di serbu warga. Ini juga dipengaruhi masih efek dari El Nino, jadi karena ada masa kemarau, kemudian juga hujan yang tidak menentu ini, ya sehingga hasil pertanian kita ini tidak melimpah, ya sehingga ini menimbulkan beras ini menjadi langka di masyarakat dan harganya sedikit naik. Oleh sebab itu kita dari Korem, juga dari Kodam 4 Diponegoro dan Kodim Cilacap, kita mengadakan kegiatan ini supaya membantu masyarakat. Pasar beras murah juga digelar di Jepara, Jawa Tengah. Dalam operasi pasar kali ini, pemerintah daerah menyediakan 800 karung beras dengan setiap karung berisikan 5 kg senilai Rp53.000. Harga beras dalam operasi pasar ini jauh lebih murah dibanding harga pasaran yang kini masih di kisaran Rp17.000 per kilogram. Pemerintah daerah berharap dengan operasi pasar murah ini bisa meringankan biaya hidup masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, bisa KPU belum lagi menetapkan pemenang Pilpres Pemilu 2024, namun program makan siang gratis sudah menjalani simulasi bahkan masuk dalam RAPBN 2025. Ya, pro kontra pun timbul pemirsa. Anggaran fantastis mencapai 450 triliun rupiah per tahun menjadi sorotan. Pemerintah telah melakukan simulasi program makan siang gratis. Simulasi program makan siang gratis ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Simulasi program makan siang gratis ini dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 29 Februari 2024. Lalu seperti apa makan siang gratis itu dan seberapa urgensinya? Pemirsa, berikut apa kata fakta? Dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan 4 macam menu. Menu pertama ada nasi ayam goreng, terdiri dari nasi ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan buah pisang. Kemudian di menu kedua ada nasi semur telur, terdiri dari nasi 1 butir telur semur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan buah pisang. Menu ketiga ada gado-gado, dengan lontong, tahu goreng, telur rebus 1 butir, bumbu kacang, wortel, kol, sawi, dan buah pisang. Sementara di menu terakhir ada siomay yang berisi kentang, siomay, 1 butir telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan buah pisang. Anak usia SMP termasuk dalam kategori remaja awal dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan, dalam usia tersebut anak memiliki angka kecukupan gizi atau AKG antara 2050 hingga 2400 kilokalori per harinya. Sementara dalam simulasi makan siang gratis, kalori maksimum dimiliki oleh menu siomay sebesar 595 kilokalori. Namun jika diberikan 3 kali dalam 1 hari, total kalori yang masuk hanya berjumlah 1.785 kilokalori. Dan ini masih di bawah kebutuhan angka kecukupan gizi seorang anak dalam 1 hari. Dilakukan penyesuaian lebih bijak sih. Aku sebagai masyarakat awam sih jujur nggak terlalu tahu detailnya gimana ya kebutuhan negara tuh gimana. Cuma kalau memang dari pemerintah melihatnya itu yang diperlukan, dana sebesar itu ya boleh aja sih untuk dilanjutkan gitu. Sebenarnya dengan budget yang 15.000 per anak itu sebenarnya udah gak make sense sih untuk gizinya terpenuhi juga. Dan kayak ada yang lebih penting lagi kayak pendidikan misalnya. Kalau menurut saya mungkin ada sektor yang lebih penting ya, seperti pendidikan, terus fasilitas pendidikan, kesejahteraan dari guru-guru sendiri, mungkin seperti itu sih Mbak. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan program makan siang gratis akan diberikan kepada 70,5 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa taman kanak-kanak, 28 juta siswa sekolah dasar, serta 12,5 juta siswa SMP. Dengan perhitungan kasar, jika satu menu makan siang gratis menelan biaya Rp15.000, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp253,8 triliun per tahunnya untuk memberi makan siang gratis bagi 70,5 juta jiwa. Sementara perhitungan tim kampanye nasional Prabowo Gibran lebih fantastis lagi. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp450 triliun per tahun untuk makan siang gratis dan susu gratis bagi 82,9 juta jiwa, ibu hamil dan anak-anak hingga usia SMA.
gratis memang fenomenal. 450 triliun rupiah bukan jumlah yang sedikit. Jumlah ini hampir setara dengan biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Dengan demikian, apakah program makan siang gratis dan susu gratis ini layak untuk dijalankan? Apakah anggaran sebesar itu realistis untuk diwujudkan? Ini konsepnya belanja yang besar. Nah, belanja yang besar di saat ekonomi tidak terlalu bagus, itu akan menimbulkan yang namanya jurang fiskal, yang disebut dengan fiscal cliff. Nah, saya menduga ini bisa terjadi fiscal cliff. Ya, jadi artinya kenapa? Bahwa spendingnya terlalu gede, sementara nanti perekonomian turun, penerimaan pajak juga akan kena turun, ya. Sementara hutang, beban bunga hutang yang tumbuh aja lebih besar dari pertumbuhan pajak. Artinya bahwa kita menciptakan utang yang lalu-lalu itu kurang mendorong produktivitas. Ini juga kan belanja yang sifatnya belanja sosial. Kalau itu juga ditempuh dengan menerbitkan hutang baru, akan menjadi beban anggaran ke depan. Nah, kalau menurut saya sih, bahwa kita ada persoalan stunting, persoalan gizi, persoalan anak-anak kita yang kurang makan dan sebagainya, itu iya gitu. Ya. Tapi kalau kata saya, kalau memang kita ingin memprioritaskan itu, kita kan harus juga memperbaiki lapangan pekerjaannya. Orang itu kan tidak makan karena memang orang tuanya nggak kerja. Ya kan? Atau orang tuanya kerja tapi uangnya kurang. Jadi sebetulnya kan program ini kan harus ada juga program yang sifatnya ke menumbuhkan daya kerja, bukan hanya persoalan di populisme seperti ini. Meski disorot banyak pihak bahkan menjadi perhatian khusus Bank Dunia, pemerintah tampaknya tidak akan mundur menjalankan program makan siang gratis. Sejumlah sinyal menyebutkan program makan siang gratis bahkan akan muncul dalam APBN 2025. Meski KPU belum menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Saya Jen Cahyani dan juru kamera Raga Firdaus. Nantikan apa kata fakta berikutnya. Pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering, Ulu Selatan ricuh. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perdebatan dan perbedaan hasil suara. Kericuan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering, Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara selain daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi, sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan penghitungan suara sempat diskors selama 1 jam untuk meredam keributan. Dari beberapa kecamatan ada bukannya sesuai dengan di video, bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyingkronan data daripada saksi dan TK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya keselisih pahaman ataupun miskomunikasi. Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses penghitungan suara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Informasi Pusat atau KIP menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Yakin terhadap Komisi Pemilihan Umum. Pada bagian pengelola, bukan ketua loh di sini, kecuali tujuannya ketua komisi
Sidang terkait permohonan informasi data mentah real count, infrastruktur teknologi informasi pemilu 2024 termasuk kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud serta data mentah pemilu sejak 1999 sampai 2024. Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional yang duduk sebagai termohon menjelaskan bahwa saat ini banyak beredar berita bohong atau hoax seputar kepemiluan, termasuk kabar server KPU berada di Tiongkok maupun Perancis. Baginya kebenaran informasi tersebut harus dibuktikan secara transparan. Sengketa informasi ini terjadi karena menurut pemohon KPU tidak beri akses informasi pada publik. Komisi Informasi Pusat mendalami cara KPU mengelola informasi publik di PPID dan efektivitas pelaksanaan tupoksi PPID KPU. Berapa lama pimpinan akan mendispo itu? Dalam hal ini biasanya secepat mungkin ya. Secepat mungkinnya berapa lama? Bisa mungkin dalam. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. Ya, KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan lama website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Bila sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagan data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta agar tidak menimbulkan prasangka. Bisa tim ses para paslon presiden mengomentari usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI pada Selasa pagi. Kubu paslon 01 menyebut tetap berkomitmen untuk mendorong hak angket. Meski demikian, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menyebut sampai saat ini partai yang mendorong hak angket belum tentu bisa solid. Usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI dalam rapat paripurna Selasa pagi mulai mendapatkan perhatian publik. Dibahasnya, hak angket menjadi harapan untuk membuka gerbang baru untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024. Meski demikian, keabsenan setengah anggota DPR dalam rapat paripurna tersebut, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan fraksi parlemen pendukung angket untuk menggolkan narasi hak angket ke tahap selanjutnya. Sampai sekarang kita nggak tahu deh ya, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu. Tapi kalau prediksi Anda jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid. Juru bicara Timnas Amin Syahganda Nainggolan menekankan komitmen kubu paslon 01 untuk tetap mendorong hak angket. Meskipun tanpa restu dari Megawati Soekarno Putri sebagai kubu awal pencetus pengguna angket DPR RI. Tim Amin sudah jelas bahwa mereka komit pada hak angket. Jadi hak angket ini kan merupakan hak partai politik yang dijamin oleh undang-undang. Tiga-tiganya tuh ya, Nasdem, PKB, iya, PKS. Ya, so far itu nggak ada masalah. Mereka komit dan bahkan mungkin dari pihak Nasdem hari ini sudah mengeluarkan statement dia akan jalan tanpa menunggu lagi restu Bu Mega atau quote and quote restu Bu Mega ya. Selama ini menunggu karena ide itu berasal dari Ganjar Pranowo. Bersambut komitmen hak angket kembali didorong oleh kubu paslon 03 Ganjar Mahfud menyebut bahwa angket adalah bagian dari demokrasi yang harus digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan sesuai dengan fakta.
Dan hak angket ini adalah kanal dalam dunia demokrasi kita yang harus dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan, dan mereka juga berhak untuk menjawab itu sesuai data dan fakta. Kalau kemudian ada beberapa bagian dari masyarakat yang justru tidak menggunakan hak-hak konstitusi ketika mengajukan pertanyaan, misalnya bertindak anarkis misalnya, nah itu yang salah dalam dunia demokrasi. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Betul. Okay. Dalam dialog yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, kembali dihadirkan Ferry Amsyari, pakar hukum tata negara yang menekankan kembali dugaan kecurangan pemilu yang terpampang dengan jelas yang kembali mengonfirmasi data yang ada dalam film Dirty Food. Kalau nggak kami buat jauh-jauh hari dan muncul jauh-jauh hari. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi, dan terjadi dalam satu putaran dan 50% terbukti. Data film itu mengatakan sampai hari ini. Kedua, siapa pelaku kecurangannya. Dan kami langsung tunjuk hidung. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Sementara itu, kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dibanjiri karangan bunga. Ya, karangan bunga ini berdatangan sejak pagi hingga petang pada Selasa 5 Maret. Lebih dari 20 karangan bunga berdatangan ke rumah Megawati. Menyimak tulisan pada karangan bunga dari sumber media sosial @EGMoyan ini, terlihat pengirim menyemangati dan mendorong Presiden ke-5 Republik Indonesia ini untuk setia menjadi banteng yang mengawal demokrasi dan cita-cita reformasi 98. Pengirim karangan bunga ini beragam, mulai dari komoditas, persatuan alumni, dan tidak sedikit mewakili pribadi atau perorangan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Adipura tahun 2023. Penghargaan diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Adipura tahun 2023 kepada kabupaten atau kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Pada ajang penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, Ma'ruf Amin menyoroti masalah pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Ke depan saya harapkan program ini dapat terus diperkaya dengan ragam inovasi sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman serta perubahan arah kebijakan. Saya juga meminta esensi program Adipura senantiasa terjaga, yaitu untuk memastikan keterlibatan berbagai elemen, utamanya komitmen dan kinerja pimpinan daerah. Diharapkan kota yang menerima penghargaan ini dapat menjadi contoh bagi kota lain serta bersaing secara global. Alhamdulillah Kabupaten Klaten ini tahun yang kedua mendapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu Kabupaten Klaten Adipura. Penantian yang cukup panjang dari tahun 96 Kabupaten Klaten mendapatkan Adipura. Kami yang kedua itu di tahun 2022 dan ini tahun yang kedua di masa jabatan saya yang di periode yang kedua ini. Lebih lanjut, Wapres juga menyebutkan diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Ya, bisa usai jeda Sido Morning Show masih akan kembali lagi informasi lain di antaranya. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea. Kami akan segera kembali. Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pemirsa, menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea. Ya, berdasarkan fakta hasil rekonstruksi, terbukti korban tidak jatuh dengan sendirinya. Menuju ke Cafe Gepet bersama-sama. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh WN Korea. Sebanyak 40 adegan dilakukan pada rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi tersebut. Puluhan adegan tersebut diperagakan di 4 lokasi berbeda, yakni kantor rumah detensi imigrasi DKI Jakarta, apartemen Metro Garden, unit kamar nomor 1919, dan salah satu kafe di kawasan Jakarta Barat. Pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli, salah satunya ahli fisika forensik, dalam penyelidikan kasus tewasnya petugas imigrasi ini. Dalam adegan rekonstruksi, Kasubdit Jatanras AKBP Rovan mengatakan bahwa korban TF terbukti tidak jatuh dengan sendirinya. Ditemukan DNA di dinding lantai balkon kamar dari unit 1919 dan ada DNA TSK daun korban di satu titik, yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut. Berdasarkan rekaman handphone dari saksi lainnya ditemukan pada saat didobrak, tersangka sempat menyatakan Fata mati. Kemudian hasil fisika forensik yang telah dilakukan oleh penyidik bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan. Sebelumnya, pada Oktober 2023, warga negara asing asal Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya seorang pegawai imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang. WNA tersebut diduga melempar korban dari lantai 19 apartemen yang membuat korban jatuh ke lantai 3 hingga langsung tewas. Kini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kabar duka datang dari dunia komedi tanah air, di mana komedian Christian Baratanugroho atau Polo Srimulat ini tutup usia. Ya, jenazah almarhum Polo tiba di rumah duka di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore. Rekan sama artis pun bertakziah ke rumah duka. Sejumlah kerabat dan rekan sesama artis silih berganti berdatangan ke rumah duka pelawak Polo di Kafling Printis, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu sore. Usai menjalani pemulasaran di Rumah Sakit Ana Medika, Kota Bekasi, jenazah Polo tiba di rumah duka dengan menggunakan mobil jenazah. Meski di tengah guyuran hujan deras, antusias warga maupun kerabat sesama artis pelawak senior tak menyurutkan niatnya untuk bertakziah dan berdoa atas kepergian almarhum. Seperti halnya Roy Martin, Babak Castello, dan rekan seprofesi dari grup Srimulat. Anak sulung Polo, Sebastian, mengatakan nantinya jenazah ayahnya akan dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Sebelum meninggal dunia, kondisi Polo sempat membaik meski harus menggunakan oksigen untuk dibantu pernafasan. Namun pada Rabu pagi, kondisinya sempat drop dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ditangani sama dokter, saya udah minta yang terbaik sahabat Bapak. Ya, tapi Tuhan lebih sayang sama Bapak. Dibawa rumah sakit jam berapa, Pak? Ya, pagi jam 5. Jam 5. Kalau kondisi Maknya gimana, Bang? Kemarin baik, Bang. Kemarin udah sehat. Udah sehat, 3 hari itu udah sehat. Udah ngajak jalan-jalan. Pengen pulang ke Madiun. Ini nyariin ini. Jos dicariin ini dari kemarin. Menurut sesama artis, almarhum yang dikenal dengan nama panggung Polo dari grup Lawak Srimulat dikenal sebagai sosok yang humoris dan mau bersosialisasi kepada siapa saja.
Bahkan almarhum dikenal tetangga sekitar sebagai tempat curhat warga dan tidak mau dibayar saat mengisi acara hajatan warga. Berarti selama ini Om Roy juga tahu kalau almarhum pakai oksigen kalau kemana-mana ya? Saya tahu, beliau pakai oksigen. Tapi Om melihat sosok almarhum seperti apa sih Om? Luar biasa, orangnya sangat tegas, sangat khusyuk dan sangat religius. Total tidak ada virus. Nah ini belakangan ini dia sakit lagi sudah sebulan lebih, kok nggak sembuh-sembuh gitu loh ya. Nggak tahu komplikasi dengan apa, tapi yang jelas Pak Mun itu punya penyakit kucing manis. Jelas ya, itu udah lama, bertahun-tahun kucing manis. Almarhum Polo juga dikenal sebagai sosok yang luar biasa dan tegas. Selama perjalanan karirnya, komedian senior Polo tidak hanya aktif di grup lawak Srimulat. Polo juga pernah ikut bermain dalam beberapa film, seperti Jodoh Kutangkap pada 2011, serta Misteri Pasar Kaget pada 2012. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari TMC Polri yang kini berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Bribda Jessica. Seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Baik, terima kasih Togi dan Ayah, serta selamat pagi pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden kembali menginformasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini tepat di kawasan Simpang Matraman, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pagi ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Senen. Tampak sedang terjadi antrian kendaraan pada saat traffic light, di mana antrian ini juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kami menghimbau khususnya roda 2 pada antrian traffic light agar dapat berhenti di belakang garis stop agar tidak mengganggu arus lalu lintas dari arah berlawanan dan juga untuk menghormati hak pejalan kaki. Dan alangkah lebih baiknya pejalan kaki dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang yang sudah tersedia pada kawasan ini. Selanjutnya dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Senen yang akan menuju ke arah Cawang. Saat ini juga dalam kondisi ramai, di mana sesekali perlambatan percepatan terjadi menjelang antrian traffic light dan selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Pada kawasan ini juga terdapat jalur khusus bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk dapat menggunakan lajur sesuai dengan kendaraan Anda. Dan juga antisipasi terhadap banyaknya kendaraan besar seperti truk pangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu tetap kondisikan jarak aman kendaraan Anda juga laju maksimal kendaraan Anda. Sedangkan dari arah Kuningan yang akan menuju ke Pramuka juga sebaliknya, arah Pramuka yang akan menuju ke Kuningan, perlambatan percepatan hanya terjadi menjelang antrian traffic light. Selepasnya juga dapat berlangsung dengan normal, di mana pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km selepas antrian traffic light. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk dapat mematuhi marka jalan serta tata tertib yang ada pada kawasan ini. Dan juga kami menginformasikan titik rawan kecelakaan atau black spot pada Jakarta Timur ini berada di Jalan Raya Jatinegara Barat nomor 209 Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Juga berdasarkan data RSPS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 159 kasus laka lantas dengan rincian 9 meninggal dunia, 19 luka berat dan 104 luka ringan. Dari 159 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi, di mana penyebab laka diantaranya karena tidak konsentrasi dan kurang berhati-hati saat mengemudi. Dan sekitar 30% laka terjadi dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman.
Untuk itu kami sekali lagi menekankan kepada para peserta lalu lintas agar dapat menjaga jarak aman kendaraan Anda serta mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan jangan gunakan ponsel saat berkendara. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Rianda atas laporan Anda langsung dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.